قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup lama kita ini hidup di dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, banyak sekali orang-orang yang sudah kita kenal. Kita mengenal orang tua kita, kita mengenal ayah kita, kita mengenal ibu kita, kita mengenal teman-teman kita. Semakin bertambahnya umur, maka semakin banyak orang-orang yang kita kenal. Terkadang kita ini menjadi orang-orang yang bangga dengan kenal orang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa Bapak? Oh, saya temannya Pak Bupati. Ditanya nama tapi cerita kenalannya. Bapak? Oh, saya teman dekatnya Pak Presiden. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya manusia yang kita banggakan, manusia yang kita kenal, manusia yang kita akrabi, sampai kita ini lupa kita ini sudah kenal kepada Allah apa belum. Padahal hadirin yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia dan jin illa liya'budun, supaya manusia ini mengenal Allah, supaya manusia ini mengenal siapa yang menciptakan dia, supaya manusia ini mengenal siapa yang memberi rezeki dia. Inilah sebenarnya tanggung jawab terbesar seorang manusia selama hidup di dunia ini. Hadirin yang mulia, ketika seorang manusia dia berusaha mengenal Allah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kalau mobil selagi ada uang masih bisa dibeli, kendaraan, rumah, tanah masih bisa dibeli. Tetapi hadirin yang mulia, kalau orang itu mengerjakan tanggung jawabnya, tugasnya di dunia, Allah akan berikan kepada dia sesuatu yang tidak bisa dibeli, yaitu hayat thayyibah. Allah Subhanahu wa taala badhe ndadosaken pagesanganipun dados pagesangan ingkang indah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang manusia Allah Subhanahu wa taala jadikan hidupnya itu indah, maka segala sesuatu menjadi indah bagi dia. Sehatnya indah bagi dia. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Akhirnya dengan sehat saya bisa pergi ke masjid, saya bisa dakwah, saya bisa mendengarkan bayan dengan mata yang melek. Ketika sehat, menurut dia kesehatan itu indah.
Ketika sakit pun dipandang dia menjadi sesuatu yang indah. Alhamdulillah hari ini pilek. Alhamdulillah hari ini sesak dadanya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dosa saya banyak. Dosa saya biar gugur. Karena terlalu banyak salah saya sama Allah. Daripada disiksa di neraka, lebih baik sekarang sakit di dunia. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, begitulah orang tuh kalau sudah dijadikan oleh Allah hidupnya indah, jadi apa aja indah. Jadi orang miskin, jadi orang kaya, indah. Alhamdulillah punya rezeki yang banyak, bisa korban, nyembelih sapi, nyembelih kambing, bisa membantu teman-teman yang kelaparan, bisa membantu orang-orang yang kekurangan. Jadi orang kaya indah. Jadi orang miskin juga indah. Alhamdulillah Allah jadikan saya miskin. Nanti insya Allah memang hari ini saya jalan ke markas jalan kaki, sampainya lebih lambat daripada yang punya mobil. Tapi nanti di akhirat mereka antri 500 tahun masuk surga duluan. Jadi orang miskin bahagia. Jadi orang kaya bahagia. Jadi jomblo juga bahagia. Alhamdulillah saya oleh Allah Subhanahu wa taala suruh hidup sendirian. Biar apa toh? Biar fokus ibadah kepada Allah, nggak ada seorang pun yang ganggu. Yang sudah nikah tambah bahagia. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang manusia yang menyempurnakan agama saya. Mendatangkan seorang manusia yang mana dakwah mujahadahnya semakin terasa. Kalau dulu masih jomblo 4 bulan ringan. Setelah nikah 3 hari aja daftari. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi orang jomblo bahagia, jadi orang menikah bahagia, punya anak bahagia, nggak punya anak bahagia, pokoknya indah deh. Tapi sebaliknya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia kalau tidak kenal Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan cabut dari dia, berikan. Cabut dari dia sesuatu yang tidak bisa cari. Apa itu? Ketenangan di dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kehidupannya aisyatan dongka. Hidupnya ini sempit. Bukan rezekinya yang sempit. Bukan rumahnya yang sempit. Bukan bisnisnya yang sempit. Yang seret itu bukan bisnisnya. Yang dijadikan sempit itu hidupnya. Yang dijadikan sempit itu rasanya. Sehingga rumah mewah terasa sempit. Mobil besar terasa sempit. Rezeki banyak terasa sempit. Wes kabeh teng donya mboten enten sing krasa enak. Baik lama itu mengatakan orang-orang yang dia ini dicabut kebahagiaannya oleh Allah itu seperti orang sakit gigi. Orang sakit gigi temannya nyate semua, dia cuma ngiler tanpa bisa meneti. Orang sakit gigi nggak ada temennya, nggak enak, ada temennya nggak betah. Tidur juga nggak nyenyak walaupun di dalam ruang AC, walaupun kasur paling empuk. Itulah kehidupan orang kafir. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu baru di dunianya, belum di kuburnya. Nanti orang-orang, setiap manusia yang masuki kuburnya, yang telah meninggalkan dunia, Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan kepada dia malakani azraqani aswadan. Datang 2 malaikat yang begitu mengerikan dan mengatakan, "Man rabbuka?" Tapi suara lebih kencang lagi, ini baru uji coba aja. Hadirin yang mulia, orang-orang yang sudah kenal dengan Allah, orang-orang yang keagungan Allah telah menancap di dalam hati dia, orang-orang yang sudah merindukan Allah Subhanahu wa taala, dengan mudahnya dia mengatakan Rabbi Allah, Tuhan saya Allah.
Saya ini di dunia sudah kenal Allah, maka di sini kamu tanya, ya tetap bisa jawab. Rabbi Allah. Semoga termasuk kita semuanya. Maka malaikat ini terkesan dengan jawabannya. Malaikat mengatakan, Aishta 'alal yaqin wa mutta 'alal yaqin wa tub'atsu insyaallah 'alal yaqin. Wahai fulan, kamu ini memang dulu hidupnya itu dipenuhi dengan keyakinan. Hidupnya dipenuhi cinta kepada Allah. Hidupnya dipenuhi dengan harapan 100% hanya kepada Allah. Dipenuhi dengan ketakutannya hanya kepada Allah. Dulu hidupmu penuh dengan yakin, akhirnya kamu mati ketemu saya juga nggak takut. Ya ala yakin, ya tetap mantunya kepada Allah. Selain Allah itu nggak ada. Wa tub'atsu insyaallah 'alal yakin. Nanti kamu dibangkitkan, kamu akan dimar keadaan yang ganjing, kamu tetap yakin, yakinmu kepada Allah saja. La ilaha illallah. Hadirin yang mulia, maka malaikat tadi menjebol kuburnya. Kemudian malaikat tadi mengatakan tembus sampai neraka. Malaikat mengatakan, wahai fulan, itu adalah tempat yang dulu Allah siapkan untuk kamu, tapi karena kamu iman, Allah lindungi dirimu dari itu. Kemudian kuburnya ditembuskan sampai surga. Itulah tempatmu, sebentar lagi kamu akan sampai sana. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya orang-orang yang tidak kenal kepada Allah, ketika masuk dalam kuburnya ditanya, man rabbuka? La adri. Aku tidak tahu siapa Tuhanku. Innama aqulu kama yaqulun nas. Aku hanya ikut-ikutan, manusia ngomong gini, saya ngomong gitu, manusia ngomong gini, saya ngomong gitu. Maka malaikat mengatakan, Aishta 'ala syak wa mutta 'ala syak. Kamu itu memang ragu itu sejak hidup di dunia. Hidup penuh dengan keraguan, hidup penuh dengan kegelisahan, hidup penuh dengan kebingungan. Akhirnya sampai kubur ya bingung pisan. Dijebolkan oleh malaikat, jebolkan, tampakkan surga. Maka malaikat mengatakan, itu bidadari-bidadari itu kenikmatan-kenikmatan surga, telaga-telaganya, makanan-makanannya dulu Allah siapkan untuk kamu. Tapi kamu nggak mau iman, ya akhirnya diwaris kepada ahli surga yang lain. Wa tilkal jannatul lati uristumuha. Nanti di surga itu ada namanya surga warisan. Diwariskan kepada siapa? Kepada orang-orang iman. Surganya siapa? Surga yang dulunya aslinya dikaplingkan untuk orang-orang kafir. Maka di surga itu ada bidadari janda, ada bidadari perawan. Ya masih perawan semua turunnya. Cuman yang janda itu asli istrinya orang kafir. Cuman karena dia ini nggak masuk surga, akhirnya diwariskan kepada ahli surga. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tambah lagi penderitaannya. Dia sudah masuk neraka, habis masuk neraka dikasih tahu dulu punya tempat di surga, tapi nggak jadi diberikan, itu lebih sakit hati lagi. Seperti kayak orang mau nikah tapi nggak jadi diambil orang. Itu baru nikah di dunia, bagaimana dengan bidadari kehilangan? Naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini, mari kita pikirkan, kenal kita kepada Allah itu seberapa? Pengagungan kita kepada Allah itu seberapa? Tak kita kepada Allah itu seberapa? Harapan kita kepada Allah itu seberapa? Masih besar harapan kepada makhluknya, apa sudah lebih besar harapan kepada Tuhan? Ini gak pernah kita rasakan. Perasaan kita sudah waliyun min awliyaillah. Perasaan kita ini sudah orang besar, orang dekat kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah. Perasaannya tok. Tetapi ada penyakit bingung gak karu-karuan, ketakutan. Ini bagaimana ini? Keadaan negara ini bagaimana?
Sudah banyak manusia-manusia yang nggak bertanggung jawab, ini begini ya. Ketoro gak pada iman karo Gusti Allah. Orang tuh kalau iman kepada Allah Subhanahu wa taala, contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilemparkan ke dalam api. Apinya bikin itu berhari-hari. Ngumpulkan kayunya, dibakar api sampai burung kalau lewat di atasnya langsung matang. Burung terbang saking panasnya api itu. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api memakai ketapel yang sangat besar. Hadirin yang mulia, malaikat datang. Malaikat mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Hei Nabi Ibrahim, saya adalah malaikat yang bagian ngatur hujan. Kalau engkau mau, saya matikan api ini." Nabi Ibrahim mengatakan apa? Amma ilaika fala, amma ilallahi fabala. Malaikat, bantuanmu, sorry, gak usah. Amma ilallahi fabala, kalau yang bantu Allah langsung, saya baru mau. Hasbiyallah, selesai semua. Hadirin yang mulia. Itulah orang-orang itu kalau imannya kepada Allah itu sudah mantap seperti itu. Sudah kenal kepada Allah, mau malaikat, mau apapun, itu makhluk. Yang Tuhan hanya satu, yaitu La ilaha illallah. Contohnya orang tuh imannya mantap, kenalnya mantap kepada Allah. Itu seperti sahabat. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sahabat radhiyallahu anhum itu dikabari, ini loh orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, mereka sudah mengumpulkan para sekutunya. Kok suku-suku yang lain tarik semua, mau diajak memerangi kalian. Kalau sebelumnya itu orang Quraisy itu perang antara orang Quraisy dengan para sahabat. Perang perang Badar, perang Uhud itu masih orang Quraisy saja. Lah ketika perang Ahzab, ini semua suku-suku yang lain ditaskil untuk menghancurkan para sahabat. Musuh semakin berat, ancaman semakin dahsyat, imannya semakin mantap kepada Allah. Para sahabatnya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Kita sudah punya Allah, kau untuk apa? Mau orang Quraisy, mau suku Quraisy, mau orang Ajam, mau orang mana saja, mau kumpul jadi satu, mau menghancurkan kami, alah, yang penting saya sudah kenal Allah, selesai semua. Maka hadirin yang mulia, ketika perang Khandaq, Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin, orang Quraisy yang jumlahnya enggak karu-karuan lari semua pulang ke rumah, enggak jadi perang. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita ini berusaha dalam kehidupan kita ini usaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin. Orang itu nanti kalau kenal kepada Allah, harapannya kepada Allah, takutnya kepada Allah, nanti apa-apa itu mesti dikembalikan kepada Allah. Hadirin yang mulia, ulama-ulama zaman dulu, mereka itu kalau punya masalah, makanya salahkan bukan orang lain. Ya Allah, Engkau mendatangkan masalah dalam kehidupan saya, ini berarti hubungan saya denganmu itu sedang gak baik ya Allah. Ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Apa mereka melakukan seperti itu? Saking dekatnya hubungan mereka dengan Allah. Sampai salah satu wali itu mengatakan, saya ini patokannya hubungan saya dengan Allah itu baik apa tidak gampang. Kalau kuda saya nurut, berarti saya ini sedang nurut sama Allah. Kalau kuda saya ini nggak mau dikasih tahu, berarti saya ini hubungannya dengan Allah sedang jelek. Pernah begitu hadirin mulia? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita ini yang terpenting bagaimana kita usaha kenal kepada Allah. Insyaallah hadirin mulia. Biar kenal kepada Allah itu bagaimana? Man arafa nafsahu arafa rabbahu.
Orang itu kalau pengen kenal Allah, kenalilah dirimu sendiri. Karena perkara yang paling menjadi hijab, menjadi penutup antar kita dengan Allah, siapa? Diri kita. Kita ini tidak kenal Allah, tidak berharap kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak minta tolong kepada Allah. Karena apa? Karena merasa bisa. Saya ini pintar, saya ini alim, saya ini kaya, saya ini orang berpengaruh, saya ini orang ditakuti orang. Ketika di dalam hati masih ada saya, dan saya, maka saat itulah kita akan terhijab dari Allah. Maka hadirin yang mulia, pandanglah dirimu. Siapa dirimu ini? Kita ini siapa? Ketika kita merenung, ternyata kita ini hadirin yang mulia, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Ternyata kita ini dulu tidak dikenal di dunia. Hari ini yang kita merasa hebat, kita merasa kuat. Siapa kita? Ternyata dulu ini nggak ada yang kenal. 100 tahun yang lalu, nggak usah 100 tahun, 1945 ketika Indonesia merdeka, maka di situ ada daftar pahlawan-pahlawan Indonesia. Nama ada? Ada nggak? Mau dicari sampai jungkir balik, atas bawah, sampai seluruh sejarawan yang ada di dunia, nggak akan ada menemukan nama kita di dalam nama-nama pahlawan. Kenapa? Karena kita memang tidak ada saat itu. Inna khalaqnahu min nutfah. Kemudian kita bisa ada karena Allah menciptakan setetes air mani. Yang kita ini perasaannya ganteng, perasaannya hebat, perasaannya alim, berpengaruh, berkuasa. Apa kita ini? Setetes air yang menjijikkan. Kalau kita sedang hurut, mandi namanya mimpi basah, itu maninya dibersihkan apa dibiarkan? Dibiarkan apa dibersihkan? Mesti dibersihkan. Kita jijik, gila nih. Itulah kita, Pak. Kita sendiri lu jijik dengan diri kita. Masa iki guys setengah mati loh. Riyen niku banyu butek gila nih didol gak payu. Nikulah kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Setetes air mani yang begitu menjijikkan tadi, Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam perut ibu kita, dijaga oleh Allah. Kita ini air yang menjijikkan keluar dari jalan yang menjijikkan. Wis pokoknya inotok menungso nih, dilebokne teng jerone weteng, disimpen kalih Allah. Dari mani menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Kemudian dikasih tulang, dibungkus daging, terus lahir ke dunia, la ta'lamuna syai'ah. Lahir ke dunia dalam keadaan plonga-plongo mboten Jawa napa-napa. Enten bayi lahir langsung sakit bayan, Mbak. Enten. Kecuali Nabi Isa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini lahir ke dunia la ta'lamuna syai'ah. Dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Bisanya cuma nangis, kencing di tempat, berak di tempat, mandi sendiri enggak bisa, pakai baju sendiri enggak bisa. Itulah kita, makhluk super lemah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah kasih mata gratisan, Allah kasih telinga gratisan, Allah kasih jantung gratisan, Allah kasih kaki gratisan apa bayar? Gratisan, kabeh gratisan, mulai ujung rambut sampai ujung kuku gratisan semua. Hidup di dunia, menghirup udara, terus membayar gratisan. Di tanah gratis. Loh, saya ngontrak bayar apa? Loh, itu kan bayarnya kepada manusia, bukan kepada Allah. Kalau Allah gratis,
tinggal di bumi gratis, makan rezeki dari Allah gratis, kabeh gratis. Hadirin mulia, dan kita ini adalah makhluk yang nggak tahu apa-apa, ditambah lagi wa khuliqal insanu dhaifa. Kita ini lemah, kita ini nggak tahu apa-apa, tambahi malih innal insana khuliqa halu'a, nungso niku urip senengane sambat. Nah, riyen sambate teng tangga, sambate teng kanca, saniki sambate teng status. Status WhatsApp isine wong sambat tok. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia, itulah kita. Makhluk yang tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Coba kita renungi hadirin yang mulia. Kita ini nggak bisa apa-apa. Kita merasa pinter, kita merasa hebat. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala masukkan darah di otak kita, setetes saja memori hilang semua. Itu orang-orang yang stroke ngeblank, apalan hilang kabeh. Kenapa? Cuma dimasuki darah satu tetes tok sama Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia. Kalau dijadikan gila oleh Allah, hilang kehebatannya. Jadikan lumpuh oleh Allah, hilang kehebatannya. Itulah manusia yang enggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. La ilaha illallah. Hadirin yang mulia, kalau orang itu sudah merasa lemah, sudah merasa enggak bisa apa-apa, sudah merasa dia ini sebetulnya tiada, dia ada karena diadakan oleh Allah. Maka nanti pikirannya itu berubah. Yang menjadi prioritas hidupnya hanya satu, yaitu Allah. Yang dia pikirkan cuma satu, bagaimana Allah ridho, bagaimana saya ini meridhokan Allah, bagaimana saya ini menarik cintanya Allah kepada saya, bagaimana saya ini tidak dimurkai oleh Allah. Pikirannya itu aja. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dilempari batu, diusir dari Taif. Maka beliau mengatakan, illam takun ka'alayya ghadab fala ubali. Ya Allah, walaupun semua orang melempari batu aku, walaupun mereka mengusirku, walaupun mereka menyakitiku, illam takun bika alayya ghadab, asal engkau tidak murka kepadaku ya Allah, la ubali, aku tidak peduli dengan semua itu. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini di dunia itu terlalu peduli dengan makhluk sampai nggak peduli dengan Allah. Kalau kita ini nggak sholat jamaah di masjid, malu apa sama Allah? Kalau kita sholat masbuk, malu nggak sama Allah? Kalau kita ini maksiat, malu nggak sama Allah? Kita perhatikan semua sorot mata manusia, sehingga kita maksiat diam-diam, jangan sampai ada manusia yang tahu kalau kita maksiat. Tapi pandangan Allah tidak pernah kita cegah, pandangan Allah tidak pernah kita perhatikan. Sehingga nanti di akhirat, hadirin yang mulia, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya, maka Allah mengatakan kepada manusia, hai fulan, adzakarta annaka fa'alta kada wa kada fi yaumi kada wa kada fi saati kada wa kada. Hai fulan, apakah kamu dulu ingat ketika hari ini, jam ini, detik ini, kamu masuk ke kamarmu, kamu tutup kelambunya, kamu kunci pintunya, kamu maksiat di dalamnya, kamu jaga pandangan-pandangan manusia, tetapi kamu tidak menjaga pandanganku. Ajaltani ahwanan nadhirina ilaik. Hai manusia, apakah engkau menjadikan aku sebagai serendah-rendahnya yang memandang perbuatanmu? Sehingga kau jaga pandangan orang tuamu, kau jaga pandangan istrimu, kau jaga pandangan anakmu, tapi kau tidak jaga pandanganku kepadamu. Hadirin muliakan Allah SWT. Inilah kita hari ini. Kita tidak mempedulikan ridhonya Allah, kita tidak mempedulikan murkanya Allah. Kemaksiatan kita lakukan setiap hari, kata-kata kotor kita lunjukkan tiap hari. Lebih takut ada CCTV daripada dipandang oleh Allah. Coba kalau di kamar kita pasang CCTV, Masya Allah, kita langsung mendadak menjadi soleh, mendadak ahli wirid, mendadak ngaji sungguh-sungguh. Tetapi hadirin yang mulia, ketika CCTV nggak ada, kita bermaksiat kepada Allah. Maka hadirin yang muliakan Allah SWT, bagaimana kita ini usaha mengenal Allah, sehingga kita menjadikan Allah hanyalah satu-satunya yang kita perhatikan ridhonya,
dan kita hindari murkanya. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah kenal kepada Allah, maka yang dipikir hari-hari bagaimana Allah ridho kepada saya. Nah, setelah dia mikir bagaimana Allah ridho kepada saya, maka dia membuka Al-Quran, dia membuka hadis-hadis baginda Nabi. Apa perbuatan yang meridhokan Allah? Ternyata di antara perbuatan yang meridhokan Allah adalah ketika seorang hamba menyiapkan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya demi untuk tegaknya agama. Itu adalah orang-orang yang akan menarik ridhonya Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu." Allah menceritakan ada orang-orang yang diridhai oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama as-sabiq, orang yang duluan, al-awwalun, dulu pertama lagi. Di dalam urusan apa? Di dalam urusan memperjuangkan agama dan membantu orang-orang yang memperjuangkan agama dan orang-orang yang mengikuti mereka. Radhiyallahu anhum, Allah menyatakan Allah ridho kepada mereka. Kita pengen ridho Allah atau tidak? Kalau kita pengen ridho Allah, jadilah orang muhajirin atau jadi orang ansor dan wasabiq, yang paling duluan di dalam menerima takaza agama. Insyaallah dimulai. Orang itu kalau menerima takaza agama, berangkat tapi belakangan, ya tetap mendapatkan pahala, tapi ya sedikit, nggak sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yastawi man anfaqa qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatal. Orang-orang yang infak, berjuang sebelum Fathu Mekah dengan orang yang berjuang setelah Fathu Mekah enggak sama, kata Allah. Beda. Walaupun nominalnya sama, walaupun masanya sama, walaupun capeknya sama, kalah duluan, kalah segala-galanya di akhirat. Maka hadirin yang mulia, kalau kita ini ingin mendapatkan ridha Allah, nanti kalau ditaskil harus cepat berdiri. Insyaallah mulia. Kalau kita ini ditaskil berdiri, insyaallah Pak, bulan depan, insyaallah Pak, tahun depan, insyaallah Pak, nunggu Dajjal keluar. Iya, nanti tetap akan ada pahalanya, tapi yang duluan dengan yang akhiran itu nilainya beda. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang di Mekah dengan sahabat yang di Madinah nilainya beda. Yang di Mekah masuk Islamnya duluan beda. Sayyidina Abu Bakar awal-awalnya orang masuk Islam. Maka suatu ketika ada sahabat itu menyakiti Sayyidina Abu Bakar. Marah Rasulullah. Hei, kalian jangan berani menyakiti Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah orang yang ketika kalian saya ajak masuk Islam, kalian masih mikir engkangko. Abu Bakar nggak ada mikirnya, cash, langsung masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang yang cash itu beda, Pak. Leda-ledi mangkat engkangko itu ya ada pahalanya, tapi ya nggak banyak. Nah, kita pengen jadi Abu Bakar, apa pengen jadi orang-orang yang mutaakhirin? Abu Bakar? Betul? Nah, hadirin yang mulia, yang niat berangkat 4 bulan, cash, silahkan daftarkan nama. Nah, ini pengen jadi nopo nih, Pak. Mari Pak, silakan Pak. Berdiri. Silakan berdiri. Dalam satu hadis dikatakan, la yazalun nas yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Tidak henti-hentinya orang itu ngkuai, akhir aja sampai dia dijadikan orang-orang akhir oleh Allah. Pengen di surga awal apa pengen di surga akhir? Itu nanti di akhirat tuh Pak, di akhirat nanti softnya orang masuk surga tergantung softnya hari Jumat. Yang soft pertama di sana soft pertama, sing komat lagi teko hujan ya Pak. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita daftarkan nama kita? Monggo menjadi soft awal dalam perjuangan. Monggo. Mari Pak. Silakan 4 bulan negeri, silakan Pak.
sekarang waktunya niat untuk negeri jauh, sekarang waktunya niat berangkatnya dimusyawarahkan. Silakan Pak, silakan. Monggo Pak. Mari Pak, semua yang niat negeri jauh, setidaknya tahun ini berangkatnya dimusyawarahkan, niat untuk berangkat negeri jauh sampai tahun ini. Mari Pak. Negeri jauh IPB, monggo. Yang niat IPB, monggo. Silakan Pak. Niat IPB Pak. Yang penting jumeneng riyen Pak. Sing berangkatnya sinten? Kita niku belajar yakin kalih Gusti Allah. Ampun yakin kalih makhluk. Innal ladzina tad'una min dunihi la yamlikuna lakum rizqa. Orang-orang yang kita agungkan, yang kita anggap dia ini bisa, diingatkan oleh Allah, la yamlikuna lakum rizqa. Dia itu beri rezeki kita nggak bisa. Orang kaya, walaupun duitnya banyak, kalau Allah tidak gerakkan untuk ngasih kita duit, ngasih apa enggak? Tidak ngasih. Maka kita ini nggak usah mandang duit. Orang-orang berangkat banyak yang nggak pakai duit. Yang bangkrutkan siapa? Pesawat milik Allah, mobil milik Allah, duit milik Allah, dunia milik Allah. Maka kalau kita ini berangkat, nanti semua Allah yang ngurusi. Udah, sementing budal mawon. Monggo. Mari Pak. 4 bulan, 40 hari dalam negeri silakan. Boleh Pak, 4 bulan dalam negeri dan termasuk 1 tahun. 40 hari. Nah, monggo. Mari Pak. Mun dientengnya mboten ngatek-ngatek lho Pak. Termasuk 1 tahun, 1 tahun. Monggo. Mari Pak. Ustaz yang sedang bergerak 3 jamaah setahun, yang masih di markas silakan berdiri untuk tafakut ulang. Silakan. Insyaallah semuanya nih ya. Mas Turoh, sani Mas Turoh. Iya Pak, Mas Turat, silakan daftar di tim Taskir Mas Turat. Berapa hari saja? 40 hari, 15 hari, 3 hari yang akan berangkat dari mahalah masing-masing. Silakan daftar juga untuk Mas Turat. Mari Pak. Silakan Pak. Mari insyaallah. Insyaallah ini semuanya mulia. Ini untuk Jumat depannya dan selanjutnya saya minta santri-santri itu dengarkan bayannya di belakang aja. Karena bayan markas ini kan untuk orang-orang yang jauh-jauh. Sehingga kalau yang depan itu santri, nanti ilhamnya itu kaitannya dengan santri. Sehingga nggak terlalu nyambung sama orang kampung. Lah, yang di depan tuh yang orang-orang kampung, nanti